Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Studi Kasus Keamanan Email Terhadap Ancaman Phishing. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu phishing, bagaimana cara kerjanya, serta dampaknya bagi pengguna email. Email merupakan salah satu media komunikasi digital yang paling banyak digunakan dalam berbagai aktivitas, baik pribadi maupun organisasi. Melalui email, pengguna sering mengirim dan menerima informasi penting yang bersifat rahasia. Seiring dengan meningkatnya penggunaan email, ancaman kejahatan cyber juga semakin berkembang. Salah satu bentuk serangan yang paling sering terjadi adalah phishing, yaitu upaya penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk memperoleh data sensitif pengguna. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ancaman phishing pada email serta bagaimana cara mengenali karakteristik email phishing. Selain itu, studi kasus ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak yang dapat menimbulkan dari serangan phishing dan menyajikan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan email pengguna. Phishing merupakan salah satu bentuk serangan cyber yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak layanan yang terpercaya melalui media email. Serangan ini bertujuan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti alamat email, username, password, atau data penting lainnya. Karena tampilan email phishing sering menyerupai email resmi, banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target penipuan. Pada studi kasus ini, ditampilkan contoh sebuah email yang mengatasnamakan layanan resmi. Email tersebut berisi pesan yang bersifat mendesak dan mengarahkan pengguna untuk segera melakukan tindakan melalui tautan yang disediakan. Jika pengguna tidak berhati-hati dan mengikuti instruksi pada email tersebut, maka terdapat risiko pencurian data pribadi yang dapat merugikan pengguna. Baik, pada bagian ini kami menampilkan contoh email yang terindikasi sebagai email phishing. Email ini merupakan simulasi untuk tujuan pembelajaran dan bukan merupakan serangan yang sebenarnya. Email tersebut diterima melalui aplikasi Gmail dan mengatasnamakan tim keamanan layanan email. Pada bagian pengirim, terlihat bahwa alamat email tidak menggunakan domain resmi, melainkan domain yang menyerupai layanan asli. Selain itu, isi email bersifat mendesak dengan memberikan ancaman bahwa akun akan dibatasi apabila pengguna tidak segera melakukan verifikasi. Pola seperti ini merupakan ciri umum dari serangan phishing yang bertujuan memancing korban agar panik dan mengklik tautan yang disediakan. Pada simulasi ini, tindakan yang benar adalah tidak mengklik tautan tersebut. Pengguna seharusnya langsung melaporkan email sebagai phishing agar sistem dapat memblokir email serupa di kemudian hari. Dan dengan mengenali ciri-ciri email phishing dan mengambil langkah mitigasi yang tepat, risiko pencurian data melalui email dapat diminimalkan. Simulasi ini baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hartono. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ada analisis ancaman phishing berdasarkan hasil analisis terhadap email pada studi kasus. Ditemukan beberapa indikasi bahwa email tersebut merupakan email phishing. Indikasi tersebut antara lain pengguna alamat pengirim yang tidak resmi, isi pesan yang bersifat mendesak, serta adanya tautan yang mengarah ke domain yang mencurigakan. Selain itu, tampilan email juga menyerupai layanan resmi namun memiliki beberapa ketidaksesuaian, sehingga berpotensi menipu pengguna. Simulasi menggunakan aplikasi email. Pada tahap simulasi, analisis email phishing dilakukan menggunakan aplikasi Gmail. Simulasi ini dilakukan dengan menampilkan contoh email phishing yang terdapat pada inbox atau folder spam. Kemudian mengamati karakteristik email seperti alamat pengirim, isi pesan, serta tautan yang disertakan. Simulasi dilakukan tanpa melakukan serangan nyata dan hanya bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri phishing pada email. Mitigasi serangan phishing.
Setelah dilakukan analisis terhadap email phishing, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan tidak mengklik tautan yang mencurigakan serta melaporkan email tersebut sebagai phishing melalui aplikasi email. Selain itu, email phishing perlu segera dihapus agar tidak menimbulkan risiko lebih lanjut. Peningkatan kewaspadaan pengguna juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya serangan phishing melalui email. Mitigasi tambahan keamanan akun. Sebagai upaya mitigasi tambahan, pengguna disarankan untuk meningkatkan keamanan akun email dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication 2FA. Dengan penerapan 2FA, akses ke akun email tidak hanya bergantung pada password, tetapi juga memerlukan kode verifikasi tambahan sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan akun. Selain itu, penggunaan password yang kuat dan tidak membagikan kode verifikasi kepada pihak lain juga sangat penting untuk menjaga keamanan email akun. Di sini saya akan sedikit praktek bagaimana cara mengaktifkan 2FA atau autentikasi dua faktor. Pertama kita masuk ke Gmail kita, terus kita masuk ke akun, kelola Google akun, terus kita masuk ke keamanan dan login. Itu ada namanya ini verifikasi dua langkah. Klik terus kita masukkan sandi Gmail kita, terus klik berikutnya. Kita klik verifikasinya di handphone. Oke. Ya, di sini verifikasinya sudah aktif ya teman-teman. Terus kita lanjut ke sini. Mana Pak? Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa phishing merupakan salah satu ancaman serius terhadap keamanan email dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna apabila tidak ditangani dengan baik. Melalui proses analisis dan simulasi, pengguna dapat mengenali ciri-ciri email phishing serta memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan pengamanan yang tepat, risiko serangan phishing melalui email dapat diminimalkan. Selanjutnya ada penutup. Demikian pemaparan studi kasus mengenai keamanan email terhadap ancaman phishing. Diharapkan materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kewaspadaan dalam pengguna email serta penerapan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keamanan data. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami siap menerima pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Muhammad Albedri, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hartono. Kurang lebihnya seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.